القابض الباسط القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lihat Ibu, kita sambung kajian tafsir 2 minggu yang lalu, yaitu pada surat Al-Maidah. Pada surat Al-Maidah ayat 2 ayat berapa? 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat ya? Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Udah ibu-ibu udah dapat 26? Ya, udah masuk 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam. Bacakan olehmu ya Muhammad alaihim ke atas mereka. Jadi apa yang diperintah kepada Nabi Muhammad juga diperintahkan kepada kita umat Nabi untuk sampaikan kepada manusia. Ya Muhammad alaihim ke atas mereka siapa? Ala qaumika umatmu, kaummu. Naba'a bacakan untukmu, sampaikan olehmu ya Muhammad ke atas mereka kaummu. Apa yang dibacakan, apa yang disampaikan, yaitu naba'a bani Adam. Naba'a bani Adam, yaitu kisah kabar berita tentang anak-anak Adam. Nah, ini belum cucu ya, masih anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Habil wa Qabil. Bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Jadi Rasul disuruh menceritakan, jangan itu ada yang disembunyikan dari kisah tersebut, tapi sampaikan dengan sebenar-benarnya. Idqaraba qurbanan, ketika berkorban oleh mereka berdua akan korban ilallahi untuk Allah Ta'ala. Wa huwa kibasun li Habil, yaitu satu ekor kibas, kambing besar milik bagi Habil. Wa zar'un li Qabil, dan tanaman-tanaman milik bagi Qabil. Jadi dari sini kita ketahui bahwa mereka berkorban yaitu menurut profesi masing-masing, keahlian pekerjaan masing-masing. Yang ahli peternakan yaitu berkorban ternak, yang ahli pertanian dia berkorban yaitu hasil pertanian. Tapi sekarang kalau korban apa? Yaitu hewan semua kan? Tidak ada petani berkorban hasil pertanian, misalkan padi. Pada waktu hari raya Idul Adha tidak ada orang berkorban yaitu pertanian, tidak ada berkorban padi, ya. Ada waktu hari raya korban tidak ada yang berkorban sawit, tidak ada kan? Pada waktu hari raya korban tidak ada yang berkorban campli, itu cabai, ya. Tapi pada masa Nabi Adam, syariat berkorban itu tidak khusus pada hewan saja, tapi boleh juga berkorban dengan hasil tanaman. Dari sini kita ketahui beda syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi Muhammad. Tapi tauhidnya sama, tauhidnya satu, tetap asyhadu alla ilaha illallah. Bahwa aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah saja, tiada dua, tiada yang lain. Syariatnya yang berbeda, tauhidnya tetap tauhidnya sejak Adam hingga sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad itu tetap sama tauhidnya. Syariatnya yang berbeda. Kenapa syariat berbeda? Karena kondisi umat manusia itu hidup berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, kondisi umat yaitu berbeda pada masa Nabi Adam
berbeda dengan masa Nabi Ayub, berbeda dengan masa Nabi Harun, Musa, berbeda dengan masa Nabi Daud, berbeda di masa Nabi Isa, dan berbeda di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syariat itu dia melihat kondisi keadaan. Allah Ta'ala turunkan syariat menurut kebutuhan manusia pada masa diturunkan Nabi pada waktu itu. Jadi apa namanya, syariat korban pada masa Nabi Adam itu boleh juga hasil pertanian. Tidak mesti yaitu hasil peternakan. Ya. Kemudian fatuqub bila min ahadihima, maka diterima daripada salah satu di antara mereka berdua. Wa huwa siapa? Siapa yang diterima ibu-ibu? Korban siapa yang diterima? Ada Habil, ada Qabil. Kedua-duanya berkorban untuk Allah. Habil berkorban kibas, kambing besar. Qabil berkorban yaitu hasil pertanian. Yang diterima korban siapa? Qabil apa Habil? Habil. Yang diterima korban Habil. Apa hewan yang korbannya Habil? Yaitu kibas, yaitu kambing yang besar sekali, yang sehat sekali, yang cantik sekali, yang bagus sekali tanduknya, yang bagus sekali warna bulu-bulunya, yang besar sekali badannya, dan yang paling gemuk yaitu isi dagingnya. Itulah yang dikorbankan. Sementara Qabil yang dia korbankan hasil yaitu tanaman yang paling buruk. Artinya dia tidak ikhlas berkorban. Pokoknya berkorban tapi tidak ikhlas. Buktinya mana? Buktinya yang dia korbankan di jalan Allah adalah yang paling buruk. Maka tuqbila fatuqbila min ahadihima, diterima dari salah satu di antara kedua anak Nabi Adam tadi, yaitu Habil, bi annuzilat narun minas sama, dengan bahwa mana tandanya diterima. Diterima yaitu diturunkan akan api dari langit, maka fa'akalat qurbanahu, maka api yang turun dari langit itu memakan korban daripada Habil. Memakan korban daripada Habil. Jadi api keluar dari langit turun ke bumi, kemudian menyambar yaitu korban daripada Habil. Korban Habil adalah yaitu kibas, itu kambing besar. Dan tidak ada api yang turun dari langit menyambar korban daripada Qabil, yaitu tanaman. Maka yang diterima siapa? Yang disambar api. Jadi itu tandanya bahwa itu tanda diterima korbannya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima daripada korban yang lain. Wa huwa Qabil, yaitu korbannya Qabil. Korbannya Qabil. Faghadaba, maka marahlah Qabil. Ini Qabil marah, dendam dia. Wa admaral hasada, dan dia sembunyikan akan hasad kedengkiannya di dalam hati, di dalam dirinya. Ila an hajja Adam, hingga sampai Nabi Adam berangkat haji. Dia takut sama ayahnya ini. Dia marah, dia dendam, tapi tidak berani dia lampiaskan kemarahannya kepada saudaranya yaitu Habil. Jadi dipendam dendamnya ini sampai ayahnya Adam itu berangkat haji. Jadi haji ini kapan mulai haji? Sejak Adam haji itu. Sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi itu sudah ada syariat haji. Perintah haji itu sudah ada. Jadi haji ini termasuk ibadah yang paling tua sekali di bumi. Dah lama sekali sejak Nabi Adam alaihissalam. Qala, maka berkatalah oleh Qabil. Qabil ini yang tidak diterima korbannya yaitu tanamannya. Lahu, kepada saudaranya Habil, la aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil, kata Qabil. Qala, berkatalah oleh Habil. Apa jawab saudaranya Habil ketika diancam bunuh oleh saudaranya Qabil? Jawaban daripada saudaranya yang diancam bunuh, qala, ia berkata, lima, kenapa engkau ingin membunuhku? Kenapa engkau ingin membunuhku? Kata saudaranya Habil.
Maka menjawab lagi Kabil yang ingin membunuh tersebut, dia berkata, alasannya dia sampaikan, lituqabbila qurbanuka, karena diterima korbanmu, duni, tapi tidak diterima korbanku. Nah, karena diterima hanya korbanmu, sedangkan korbanku tidak diterima. Maka kemudian ini menjadi alasan dengki, dengki yaitu Kabil terhadap saudaranya Habil. Qala, berkatalah Habil menjawab, apa kata Habil? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala menerima korban itu dari orang yang bertakwa. Yang diterima oleh Allah Ta'ala korban hanya orang yang bertakwa. Jadi kalau orang nggak bertakwa ya wajar tidak diterima. Jadi jangan salahkan saya sehingga engkau dendam dan ingin membunuh saya, kata Kabil. La in basatta ilayya yadaka, la in basatta, andai kata engkau ingin memanjangkan tanganmu kepadaku, yadaka, kedua tanganmu ingin engkau panjangkan kepadaku, maksudnya engkau ingin mencekik atau ingin memukul, ya, atau ingin meninju, ya. Ingin engkau panjangkan tanganmu kepadaku, litaktulani, untuk engkau membunuh akan diriku, ma'ana bibasitin yadi ilaika, niscaya aku tidak akan membalas memanjangkan kedua tanganku kepadamu, kata yaitu Habil kepada Habil. Kalau engkau memanjangkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, memukulku, menendangku, mencekikku, atau menganiayaku, aku tidak akan membalas memanjangkan tanganku. Berarti ini Habil luar biasa dia. Habil ini tidak melawan sama sekali. Habil tidak melawan sama sekali. Apa yang menjadi alasan bagi Habil sehingga dia tidak mau melawan sama sekali kepada saudaranya yang berniat membunuhnya? Jawaban Habil, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku itu takut kepada Allah, ialah Tuhan yang mengatur seluruh alam ini, fi qatlika, di dalam perkara membunuhmu wahai saudaraku. Ini jawaban, yaitu Habil yang lembut kepada abangnya yang ingin membunuhnya. Aku takut kepada Tuhan yang mengatur seluruh alam ini. Kalau aku membunuhmu, aku takut kepadanya. Inni uridu, di samping itu alasan yang kedua, bukan sekedar takut kepada Allah Ta'ala, tapi Habil juga mengatakan, inni uridu an tabu'ah bi'ithmi. Aku berkeinginan, sesungguhnya aku menginginkan bahwa engkau nanti ketika mati meninggal dunia, engkau kembali kepada Allah dengan membawa dosa-dosa karena membunuhku. Dan di samping itu wa itsmika, dosaku dan dosamu. Aku ingin dosaku bersih karena engkau membunuhku, maka engkau kembali nanti ketika meninggal dunia membawa tidak saja dosamu sendiri, tapi dosaku juga engkau bersihkan akibat engkau membunuh diriku. Jadi ini kan kita bisa pahami bahwa orang yang menganiaya kita berarti dia mengambil dosa kita kalau kita tidak membalas. Di dosa kita dia ambil. Ketika orang menganiaya kita, berarti dosa kita itu kita berikan kepada dia. Di tanpa kita minta ampun kepada astagfirullahaladzim, dosa kita udah dikasih, dikeluarkan oleh Allah, dibebankan kepada orang yang menganiaya kita. Jadi ini jawaban yang alasan yang kedua kenapa Habil tidak membalas membunuh saudaranya. Bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia tidak sanggup berkelahi atau melawan saudaranya yang ingin menganiayanya, tapi karena dia takut kepada Allah. Yang kedua, dia ingin abangnya ini nanti ketika meninggal dunia membersihkan dosa-dosa adiknya yang dibunuh ini, dan juga termasuk membawa dosa dirinya sendiri. Jadi ada dua dosa yang dibawa oleh Kabil, dosa diri sendiri, dosa saudaranya yang meninggal dunia. Jadi ini ya. Jadi kalau ada orang menganiaya kita, membunuh kita, memaki kita, mencaci kita, atau memfitnah kita, maka orang yang melakukan kejahatan pada diri kita itu sama dengan dia mengambil dosa-dosa kita, dan dia juga yaitu menambah dosa diri sendiri,